mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Daniel pasal yang ke-6 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-11. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-11. Gua Singa. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah, menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-5. Mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab Daniel setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Renungan hari ini berjudul Jejak Yesus yang Nyata, ditulis oleh Marvin Williams. Sahabat ODB, para ilmuwan dari sebuah universitas di California melakukan percobaan tes usap molekuler untuk meneliti sifat-sifat dan kebiasaan hidup para pengguna ponsel. Yang mereka temukan antara lain adalah sabun, lotion, sampo, dan riasan yang digunakan para pengguna ponsel, jenis makanan minuman dan obat-obatan yang mereka konsumsi, serta jenis pakaian yang mereka kenakan. Studi tersebut memungkinkan para peneliti untuk membuat profil gaya hidup setiap orang. Para pejabat di Babel meneliti kehidupan Daniel sedemikian rupa dalam upaya untuk menemukan sifat
atau kebiasaan hidupnya yang negatif. Namun Daniel telah melayani kerajaan itu dengan loyal selama hampir 70 tahun. Dan ia dikenal sebagai orang yang setia dan tidak ada kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Raja Darius bahkan mengangkat Daniel menjadi salah satu dari ketiga pejabat tinggi. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Mungkin karena iri hati, pejabat-pejabat lain berusaha mencari-cari kesalahan dalam diri Daniel supaya mereka terus dapat menyingkirkannya. Namun, Daniel tetap menjaga integritasnya dan terus melayani serta berdoa kepada Allah, seperti yang biasa dilakukannya. Ayat 11. Dan pada akhirnya Daniel berhasil menjalankan perannya. Ayat yang ke-29. Sahabat ODB, kehidupan kita meninggalkan jejak-jejak nyata yang menunjukkan siapa diri kita dan siapa yang kita wakili. Meski tidak selalu mudah dan diri kita pun tidak sempurna, biarlah ketika orang-orang meneliti kehidupan kita, mereka menemukan jejak-jejak nyata dari integritas dan pengabdian kita kepada Yesus seturut pimpinannya atas hidup kita. Sahabat ODB, bagaimana kehidupan Anda menunjukkan kepada orang lain jejak-jejak kehadiran Allah? Adakah yang perlu Anda ubah agar hidup Anda dapat mewakili Dia dengan lebih baik? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah aku untuk mewakili Engkau dengan baik lewat perkataan dan perbuatanku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pimpin